hajatan ya pakai serundeng. Buteng iya, warnanya kadang Beda juga? putih. Di Bojong itu produsen kelapa banyak. Melimpah ya Bu ya? Melimpah. Saya coba pakai ya kemampuan saya nih bikin serundeng aja. Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya lagi ada di salah satu kedai di Kabupaten Pangandaran. Sengaja nih saya nggak pesen menu seafood, tapi saya pesennya ayam serundeng. Nah, serundeng ini ciri khas dari Kabupaten Pangandaran yang sudah ada sejak zaman dulu, tapi sekarang udah jarang ditemui. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan mencari kelompok usaha atau pembuat serundengnya langsung. Tapi sekarang saya mau cobain dulu ayam serundengnya sama nasi hangat. Assalamualaikum Bu, waduh ini wangi kelapa. Ibu lagi beberes apa ini? Ini lagi serundeng mau dijual ke pasar. Oh, ini yang udah siap gitu ya? Iya udah. Oh, nah Bu, kalau boleh tahu nih kan ini mah ya udah jadi ya, Iya. yang udah siap dipasarkan gitu. Nah, ini ada beberapa bahan rempah buat serundeng itu. Iya, bahannya banyak. Ada apa aja? Bumbunya. Coba. Bumbunya ini cabai merah, ini kencur, ini jahe, kunyit. Kunyit, Ya. oke. Iya, pakai gula aren, ini ketumbar, Iya. ini serai, ini salam, ini bawang merah sama bawang putih, ini asem, Oh, air ada asemnya aja, asemnya. iya. Ini lengkuas, ini garam. Udah, Oke, banyak. nah sebelum saya tanya soal bahan nih, di sini kan namanya serundeng Nyai. Ini Ibu Nyai atau Ibu apa nih namanya? Ibu Nyai. Ibu Suka Nyai. dipanggil Nyai. Oh, duh, Ibu Nyai. Ini khas Desa Bojong ya Bu ya? Iya, Desa Bojong. Bu, kalau misalkan buat serundeng ini, tahapan awalnya itu apa Bu? Ya, kelapanya diparut dulu. Dari kelapa utuh. Iya, dari kelapa utuh, diparut bisa pakai parut biasa, bisa pakai mesin juga bisa. Kalau Ibu pakainya apa? Pakai mesin ini, udah. Wis, pakai mesin Sobat Pesona Desa. Jadi Iya, udah banyak kan kalau diparut biasa mah pegel. pegel lama ya. Pegel lama. Kan saya udah paling sehari 20 butir. Kalau 20 butir kan lama kalau pakai ini, pakai parut. Parut. Iya, jadinya pakai mesin. Jadi udah ada mesinnya Sobat Pesona Desa nih. Menarik banget ya ini karena mungkin sebagian besar dari Sobat Pesona Desa nggak tahu nih serundeng itu apa. Bu, boleh dijelasin nggak? Karena kalau dari jauh kan ya kemasan seperti ini mungkin orang nyangkanya apa, misalkan bubuk apa. Nah, coba dijelasin dulu mungkin awalnya ada serundeng tuh kayak gimana gitu. Ya, awalnya kan di Desa Bojong itu kalau ada hajatan ya pakai serundeng. Kalau kondangan dikasih nasi, pulangnya dikasih nasi pakai serundeng. Ada itu asin-asinnya yang kecil. Asin asin kayaknya asin. Ikan asin. Ikan asin iya. Pakai daun itu. Dulu tuh. Iya, paling 2 sendok. Pakai asinnya segini ya kecil. Tapi sekarang udah nggak ada. Kalau hajatan sekarang pakai tempe apa serimi. Oh, pakai mie instan atau enggak produk-produk mentahan yang lain gitu ya Bu ya? Iya, tapi saya inovasi. Di sini kan minyak kelapa. Di Bojong itu produsen kelapa banyak. Melimpah ya Bu ya? Saya coba pakai ya kemampuan saya nih bikin serundeng aja. Waduh, keren banget ya. Jadi memanfaatkan apa yang ada di daerah Desa Bojong ini ya Bu ya? Desa Bojong. Terus Desa Bojong kan dekat sama Citumang. Mudah-mudahan dipakai oleh-oleh gitu. Oh, jadi Ibu ada harapan juga apa yang Ibu buat ini produksinya bisa dikenal banyak orang gitu ya Bu ya?
Nah, sehari Ibu itu ngambil kelapanya itu dari daerah sini kan? Iya. Itu berapa banyak, Bu, dalam satu kali produksi? Kalau sehari saya berhitungnya 20 butir aja kemampuan. 20 Bikinnya kan lama bikinnya. Itu rutin berarti setiap hari tuh 20 butir tuh, Bu? Enggak, gimana pesanan aja. Pesanan kalau habis ya sehari ya besoknya bikin lagi. Itu kan nggak tentu habisnya gimana habis. Karena produk saya kalau habis ya bikin lagi gitu. Nggak itu jadi fresh. Oh, aduh. Jadi fresh terus, nggak ditunggu atau nggak dilama-lamain gitu ya, Bu ya? Iya. Kalaupun misalkan siap jual, berarti produksinya belum lama gitu. Iya. Maksudnya baru Jadi kemarin. Nggak bikin terus. Nah, jadi nggak fresh. Kalau saya fresh terus. Kadang tergantung pesanan juga mungkin ya? Pesanan juga, iya. Kalau Bu dulu misalkan ini serundeng itu rasanya tuh sama yang sekarang Ibu buat, atau Ibu berinovasi dari rasa yang sebelumnya ada dari zaman dulu yang tadi Ibu ceritain? Ini dari zaman dulu kayaknya gini, cuma kan yang dulu mah ininya coklat. Apanya, Bu? Warnanya. Oh, warnanya lebih coklat. Coklat. Kalau di hajatan itu kan buru-buru bikinnya. Kalau di rumah, kalau di saya mah nggak buru-buru. Jadi berjam-jam ini warnanya kuning. Kuning keemasan bagus. Jadi yang ngebedainnya bukan bahan? Bukan. Atau lamanya masak ini sarundengnya bukan? Kalau di hajatan mah buru-buru aja. Oh, Sing penting mah beres. Tapi kan warna ininya jadi hitam. Kehitam-hitaman. Sing penting jadi serundeng. Kalau saya mah nggak. Ininya kuning, bagus. Nah, berarti tekstur sama rasanya bakalan beda? Kalau misalkan warnanya beda? Beda juga. Beda juga ya? Aduh, Beda. jadi penasaran. Biasanya, Bu, kalau misalkan masak serundeng itu kan, wah, dari jauh aja nih kerasa wangi gitu ya. Ibu di sini dibantu sama karyawan atau gimana? Ada tetangga yang saya mau mempekerjakan tetangga yang pedang nganggur lah. Waduh, alhamdulillah. Jadi selain bisa memberdayakan warga sekitar, tetangga-tetangga juga yang mungkin kalau ibu-ibu udah nggak asing ya, Bu, masak serundeng ya, Bu ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, bukan ini khasnya Desa Bojong, Parigi, Pangandaran. Nah, ini ibu satu-satunya atau banyak juga yang jualan serundeng? Nggak ada. Nggak ada. Wah, waktu saya pembuatan IPRT, ini serundeng cuma ada 2, di Cimerak 1, di sini 1, sekabupaten. Tapi cuma saya yang masuk UMKM. Oh gitu, satu orang. Kemarin waktu ini pameran Panhas, saya sendiri. Masuk ke situ ya, Bu ya? Masuk. Waduh, luar biasa. Berarti ini ada keterusan ke depannya yang ingin terus Ibu lakukan dalam usaha serundeng ini ya, Bu ya? Serundeng Nyai. Bu, ini kan di belakang kayaknya udah wangi-wangi. Kayaknya ini lagi produksi ya? Iya. Boleh diliatin nggak? Saya ikut lihat proses produksi masaknya. Yuk, oke, yuk kita bareng lihat. Biasanya berdua. Berdua, satu wajan berdua. Satu wajan berdua. Berat. Berat. Jadi kalau kepingin saya mah, pengen mesin aja. Kalau ada mah. Ini Kang Gilang nih, ya proses pembuatan serundengnya gini. Oh, aduh. Iya, nih diaduk-aduknya lama, sampai 3 jam. Waduh, Ibu kuatan ini yang bantu ya, luar biasa. 3 jam loh, bukan 3 waktu jam. sebentar. Iya. Bentar, itu berarti gasnya agak boros juga tuh ya, Bu ya? Lumayan juga. Lumayan. Iya. Berarti sejauh ini, Bu, ini proses memasaknya masih manual, dikongseng-kongseng gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, tapi sebelum ngomongin ini masaknya berapa lama dan sebagainya, tadi kan Ibu tuh udah parut kelapa. Nah, itu boleh dijelasin nggak tahapannya sampai akhirnya masuk ke dalam wajan penggorengan?
Ya dari kelapa, dari paru kelapa yang tadi ya. Bumbunya udah di blender apa diulek aja bisa. Oke. Terus langsung digoreng sini. Penggorengan sini nggak pakai minyak, langsung aja. Oh, oke. Kelapa sama bumbunya. Jadi nggak ada minyak, campuran minyak tuh kayak disangrai lah gitu ya, Iya, kurang kayak lebih ya. disangrai, iya. Jadi langsung masuk ke sini ya. Itu nggak akan lengket atau apa ya, Bu ya? Enggak. Oh, oke. Kan ada serundeng yang digoreng, tapi harus mesin scanner, harus pakai mesin scanner. Kalau yang digoreng saya mah nggak pakai mesin scanner, langsung aja dibikin gini aja. Nah itu berarti Ibu proses pencampuran bumbu sama kelapa yang sudah diparutnya itu langsung di wajan atau sebelumnya diaduk-aduk dulu, Bu? Enggak, sebelum masuk? Di wajan dulu. Oh, langsung? Bumbunya dimatengin dulu, baru dimasukin kelapa. Oh, oke. Berarti bumbunya itu harus masak dulu, harus matang dulu gitu nih, Sobat Pesona Desa. Baru kelapanya yang masuk ya, Bu ya? Iya. Bedanya apa kalau misalkan nggak kelapanya dulu langsung masuk? Nanti beda rasa atau gimana? Ya enggak lah. Yang penting kan bumbunya dulu harus mateng dulu. gitu ya? Mateng. Jadi nggak bau bumbu gitu. Nah, mungkin Terus mungkin itu kuncinya kenapa bisa sampai wangi, Bu. Kalau misalkan yang datang ke sini pasti wah udah kabita, ini mata kabita gitu ya, Bu ya. Ini berarti Ibu tadi 3 jam. Nah, sekali satu wajan ini itu berapa takarannya Ibu sekali masak? Biasanya paling 10 apa? 10 biji. 10 biji kelapa. Iya, 10. Oh, masuk ke dalam sini. Iya. Nanti Biasanya berdua. Berdua satu wajan berdua. Satu wajan berdua. Berat. Berat. Jadi kalau kepingin saya mah pengen mesin aja. Kalau ada mah pengen mesin gitu. Nah, jadi itu mungkin cepat, gitu. Ibu ada ngajuin nggak ke pihak desa atau pemerintahan setempat gitu? Iya, baru ngaju. Baru ngajuin. Iya. Oh. Iya, pengajuan. Jadi kalau misalkan udah nggak manual, pakai mesin, mungkin Sobat Pesona Desa bisa lebih efektif dan juga efisien ya, Bu ya, waktunya ya, Bu ya. Waktunya cepat. Itu gimana pihak desa sendiri sekarang udah tahu dan ikut bantu pengajuan alat ya, Bu ya? Udah. Kayaknya berapa lama? depan. Amin, kita doakan ya. Iya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya, amin. Nah, ini kalau misalkan tadi kan udah dimasukin ke dalam wajan, pemasakan selama 3 jam, dibantu sama 2 orang. Iya. Ini 1 orang Ibu bisa kekar. Saya kalau goseng-goseng sendiri. Iya. Jadinya, serundeng udah matengnya, apa berbeda? Kan tadi dari 10 kelapa diparut, masuk sini, itu jadinya berapa? Bungkus? Menyusut. Berapa bungkus kira-kira biasanya? Biasanya kalau yang 10 jadi 15 bungkus. Oh, jadi 15 bungkus ya. Ukuran 100 gram. Oke, berarti Ibu kalau misalkan sehari 20 butir kelapa, jadinya kurang lebih 30-an ya, Bu ya? 30. Oke, dan 30. Menyusut. Abis proses ini matangnya itu ditandai sama apa, Bu? Kelihatan matangnya? Ininya dipegangnya kresek-kreseknya. Aduh, kresek-kresek. Crispy, lebih crispy. Karena kalau misalkan mungkin sebelum mateng itu masih basah. Masih basah gini, basah. Nah, jadinya lama. Ini mah udah kering. Nah, berarti ini Sobat Pesona Desa memang prosesnya terus berjalan. Jadi setelah pemarutan, masukin ke dalam baskom gitu yang udah siap. Disimpan di sini ya, Bu ya. Ini udah ngantri nih, udah mau dimasak lagi nih. Kayaknya abis ini, Bu, ganti personil atau gimana nih? Ganti personil. Pegel setiap hari, tapi itulah karena kalau misalnya ini tergantung pesanan atau juga yang Ibu siapin buat dijual ya. Iya. Oke. Supaya fresh. Supaya fresh terus dan siap untuk dinikmati sama konsumen setia Ibu gitu ya, Bu ya. Oke deh, nih saya udah lihat proses. Cobain mah enggak? Boleh lah, Bu, tapi ada coba nasinya ya? sih, tapi saya penasaran juga. Boleh ini Bu pakai ini enggak? Gini aja, Bu, langsung, Bu. Ya udah. Punten ya. Coba. Nggak apa-apa, Bu. Nih, kalau banyak harus pakai nasi kayaknya. Ya, boleh. Enggak usah. Nah, ini Sobat Pesona Desa, jadi seperti ini serundeng khas dari Ibu Nyai. Kita cobain sedikit ya. Iya. Enak. Bisa dimodif pakai daging ayam, apa teri, apa kacang. Enak banget. Gitu. Gurih. Apalagi kalau yang fresh abis dari wajan, beres mateng. Itu krenyesnya tuh bukan cuman di gini doang, tapi di sini juga ya, Bu ya. Iya. Ada manis, gurih, asinnya. Ibu bikin berapa varian berarti?
Ada 4 kayaknya. 4 varian? Sekarang manis sama pedas dulu. Manis sama pedas. Iya. Duanya lagi apa? Ini ikan teri. Oh. Ikan teri sama ayam suwir. Oh, jadi nanti ada campuran-campurannya, Bu ya? Iya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi cita rasa, jadi konsumen bisa pilih sesuai yang diinginkan, sesuai selera. Kalau anak-anak kan maunya yang manis, kalau orang tua mau pedas gitu sekarang. Iya. Ini mah kayaknya sama nasi anget aja udah jos pisan ya, mantap ya Bu ya. Iya. Oke deh Sobat Pesona Desa, Ibu cukup di sini lihat proses masaknya. Gilang mau ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu, masih penasaran nih soal serundeng Nyai. Ya, oke. Iya, iya. Yuk kita ke tempat yang lain yuk. Ya. Depannya saya mau inovasinya pakai itu sebagai apa? Keller ya. Keller cup Ya, gitu cup, ya. Yang Toples gitu ya. Toples. Oh, oke. Terus ininya mau diganti. Ya, Sobat Pesona Desa, tadi kan udah lihat nih proses masaknya di dapur ini ya. Tadi saya udah bener-bener ngerasa Kak Bita pengen segera nyobain, tapi sabar dulu. Sekarang kita lihat gimana proses pengemasan serundeng Nyai ini. Coba Bu, ini awalnya gimana dulu, kan ini udah siap tadi yang udah masak, yang masih fresh gitu ya. Apa dulu nih? Ini dimasukin dulu ininya. Oke, pouchnya udah siap ya Bu ya? Iya. Oke, jadi ini pouchnya ukuran berapa gram, Bu? 150 gram. 150 gram. Ya, ada yang 100, ada yang 150. Oke, jadi Ibu ini bikin 2 pilihan ukuran, Sobat Pesona Desa. Ada yang 100 gram, ada yang 150 gram. Oke, tinggal dimasukin aja. Ini Bu yang berapa? 100 gram? 150. 150, oke. Iya. Kira-kira nanti tinggal ditimbang gitu Bu ya? Iya, ditimbang di on lah. Oke. Ini Bu, kalau untuk ketahanannya Bu, berapa lama Bu setelah siap untuk dijual dan dibeli sama konsumen? Ya paling ya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan, iya 3 bulan. Harus gimana tuh? Harus ditempatin di tempat yang rapat atau gimana? Ya yang rapat, nggak terkena matahari. Ya kalau ininya tempatnya bagus ya 6 bulan juga nggak itu. 6 bulan juga bisa? Bisa, iya. Oh. Serundeng. Oke, nah cuman kan tapi si pembeli tuh harus tahu di mana kelihatannya udah nggak layak konsumsi gitu loh, ya kan Sobat Pesona Desa. Jadi apa nih yang bikin nanti pembeli tahu, wah ini udah nggak enak nih kayaknya kalau udah untuk dimakan? Ya, tandanya apa? Rasanya udah nggak enak, udah baunya? ada bau tengi-tengi gitu. Oh, bau tengi. Bau tengi, iya. Warnanya kadang beda juga? Putih. Oh, ada bercak warna juga gitu ya di putih. serundengnya. Ya, terus nggak keras-keras gitu. Ada keras-kerasnya sudah hilang. Iya. Itu yang justru khasnya kan, keras-kerasnya itu. Keras-kerasnya udah nggak ada. Oke, abis itu langsung ditimbang. Iya, timbang. Coba. Tuh. 150 ya? Iya, 150. Oke, udah aja jadi tinggal siap. Wah, ini masih hangat nih Sobat Pesona Desa. Harusnya jangan tunggu hangat terus. Harusnya dingin, harus didinginkan dulu sebetulnya ya. Cuman karena tadi Gilang nggak sabar pengen lihat pengemasan seperti ini. Terus Bu, ini Ibu ada mengurusi untuk halal atau syarat-syarat produksi atau gimana? Sudah, ini udah ada nomor induk bangunan. Oke. Halalnya lagi proses, IPRT-nya udah diajukan, sekarang proses juga. Oh, jadi on proses Sobat Pesona Desa. Jangan khawatir ya. Iya. Karena saya tadi juga lihat proses pembuatannya juga higienis sekali ya Bu ya, benar-benar menjaga kebersihan dan sebagainya ya Bu ya. Iya. Ini kalau Ibu sendiri kan ini kan saya baru lihat produksi yang kemasan 100 gram sama 150 gram.
Cuman yang pouch plastik gini aja atau ada varian wadah yang lainnya? Ya, Kemasan lain? kedepannya saya mau inovasinya pakai itu sebagai apa? Keller ya. Keller cup Ya, gitu cup ya. Yang Toples gitu ya. yang toples. Oh, oke. Terus ininya mau diganti. Oh, oke. Mau diganti ininya. Labelnya? Oh, ininya. Iya, harusnya ke rumah kemasan. Saya sudah pelatihan di desa, ada dari rumah kemasan udah dikasih gambaran. Oke. Tinggal di print apa, ke toko apa? Ke tempatnya lah ya, Ke nanti tempatnya, biar iya. lebih bisa aman lagi kalau misalkan dikemas jauh sama yang beli Iya. jauh ya kan Bu ya? Iya, iya. Tapi pernah misalkan ada keluhan atau gimana nggak dari konsumen cerita? Ya, saya waktu kirim ke Cilacap, ininya terbuka. Oh oke, nggak apa-apa Bu, proses ya Bu ya. Namanya juga Iya. kan dari desa nih Iya. hasilnya yang dinikmati Iya. sampai akhirnya mungkin nanti punya pasar dan marketnya yang luar Iya, biasa. Amin, amin. Kan prosesnya step by Iya. step ya Bu ya. Iya, iya. Ibu kan udah ikut kegiatan apa aja berarti sejauh ini di desa? Desa ya Untuk proses. pelatihan UMKM. Saya kemarin di Hotel Krishna P2K apa? Ya pelatihan-pelatihan gitu. Iya. Selama 3 hari. Pokoknya ada pelatihan, saya selalu diundang. Gitu. Oh oke. Iya. Nah Bu, kan mungkin Sobat Pesona Desa juga penasaran. Ini ada varian yang pedas dan juga original ya. Yang original bener Bu? Iya. Terus yang 100 gram sama 150 gram. Boleh disebutin harganya berapa aja ini nih yang Ibu pasarkan? Ini yang 100 gram 10.000. Kalau dijual di warung-warung apa toko di pasar 7.000. Oh oke. Dijualnya 10.000. Yang 100 gram. Kalau yang 150 gram? Paling 12. 12.000. Iya. Kalau di luar? Kalau di luar 15. 15. Oh, nah, kalau misalkan Sobat Pesona Desa pengen beli, misalkan Ibu sejauh ini udah menjual secara online kah atau di mana aja? Saya masih di pasar. Di pasar. Pangandaran. Oke. Kalau itu mah di WA aja. Oh, bisa. Ada nomor WA-nya di sini ya. Jadi nanti Iya. Sobat Pesona Desa kalau misalkan kebetulan lagi ke Pangandaran, datang ke Desa Bojong, Iya. Kecamatan Parigi, bisa tuh. Kalau misalkan sudah nyobain serundengnya ternyata ketagihan, tinggal WA Ibu aja, Iya. bisa kirim-kirim gitu ya. Iya. Ah. WA aja. Nah Bu, kan ini tadi udah dijelasin soal harga, terus juga pemasaran sejauh ini kan masih lingkup dekat lah ya. Iya. Tapi Ibu punya harapan-harapan ke depan untuk bisa lebih mengembangkan usaha Ibu. Iya. Nah, untuk sinergi sama pihak desa atau pihak-pihak yang membantu Ibu, itu gimana Bu sejauh ini? Sampai akhirnya Ibu bisa menjalankan usaha ini. Ya, saya pengajuan dulu ke desa melalui UMKM. Terus saya ikutan UMKM juga. Sekarang udah masuk grup unggulan UMKM Pangandaran udah masuk. Kemarin kan waktu pameran saya ditawarin di Owen. Dipusat oleh Pangandaran yang terbesar di Pangandaran. Wow. Ya harusnya pakai ini Bu, kayak apa? Ya, kelereng. kemasan toples gitu ya Bu ya. Biar menarik gitu. Iya. Ya proses dulu lah Pak. Proses dulu bertahap Sobat Pesona Desa. Oh iya, ngomong-ngomong, Ibu nih udah menjalankan usaha serundeng ini dari tahun berapa Bu? 2001. 2001 berarti sekarang udah 21 tahun. 2 tahun. 2001. 2011. 2021. 2021. Iya. Oh, 2021. Sorry Bu, udah salah fokus ini sama wangi dari serundeng ya. Nanti 2 tahun. bisa lah saya cobain cicip. 2 tahun. Oh, berarti Ibu udah cukup konsisten lah ya menjaga merintis istilahnya ya, dan Ibu juga punya harapan ke depannya untuk usaha Ibu ini ya. Oke, saya doakan Bu, mudah-mudahan kedepannya bisa semakin berkembang. Amin. Apa yang Ibu sedang proses sekarang ya, Amin. untuk halal dan lainnya Iya. bisa segera dibantu, termasuk fasilitas buat alat juga ya, Iya. penunjang produksi. Iya. Hatur nuhun Bu Enggak. Nyai alias Bu Ani dan Ibu juga yang bantu. Bu Terima Ena. kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa main-main lagi ke sini ya. Nah, Nah, Sobat Pesona Desa, saya sih sebenarnya udah tahu ya, serundeng ini tuh makanan zaman dulu.
Kalau sekarang mungkin udah susah cari makanan zaman dulu yang mungkin pengen dicobain lagi sekarang ya gitu. Tapi ternyata di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran ini masih ada loh yang memproduksi bahkan dengan kemasan yang praktis dan juga harganya ekonomis. Urusan cita rasa pastinya worth it banget gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah lagi buat masak berjam-jam dari parutan kelapa yang mungkin akan memakan waktu dan kurang efisien. Dan juga saya berharap semoga makin banyak lagi warga masyarakat khususnya di Jawa Barat yang bisa tertarik untuk melestarikan terus warisan kuliner atau khas makanan di Indonesia. Demikian Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Pesona Desa.